penganugerahan keterbukaan informasi publik kepada kualifikasi Badan Publik Informatif. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kategori Pemerintah Provinsi. 4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik yang seluas-luasnya kepada masyarakat dengan memanfaatkan seluruh kanal komunikasi yang tersedia. Komitmen tersebut telah dituangkan di dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis Daerah 2019-2023 bagi terwujudnya misi NTB Bersih dan Melayani, yakni terwujudnya indeks pelayanan publik yang baik melalui pelayanan informasi publik yang berkualitas dan berkeadilan. NTB merupakan daerah pertama di Indonesia yang menerapkan inovasi layanan keterbukaan informasi publik di tingkat desa atau kelurahan melalui program Desa Benderang Informasi Publik (DBIP). Dan sejak tahun 2016 telah mempelopori pembentukan PPID desa atau kelurahan dan PPID pada unit layanan dasar seperti sekolah dan puskesmas. Sejumlah inovasi layanan informasi publik yang telah dikembangkan pemerintah daerah diantaranya adalah aplikasi NTB Care, merupakan media komunikasi dan layanan informasi publik bagi masyarakat yang bisa diakses melalui Android. Dengan media ini, masyarakat bisa meminta informasi apa saja, tidak terbatas pada badan publik yang ada di provinsi dan kabupaten kota, tetapi juga badan publik instansi vertikal dan badan usaha milik daerah. NTB Care juga menyediakan sistem WBS untuk melaporkan berbagai dugaan pelanggaran hukum. Portal NTB 1 Data adalah portal khusus yang menyediakan layanan informasi publik tentang data statistik sektoral serta data-data dukung program yang dilaksanakan pemerintah Provinsi NTB. Portal ini didukung aplikasi RUDATS, Rumah Data Statistik Sektoral, berbasis Android, sebagai media untuk mengintegrasikan berbagai data statistik sektoral dari pemerintah kabupaten kota se-NTB dan juga data statistik dasar dari BPS. Sistem Informasi Posyandu (SIP Posyandu) sebagai sarana aplikasi untuk mendapatkan data terpadu yang mencakup berbagai komponen kegiatan posyandu di desa dan kelurahan. Aplikasi Siaga NTB sebagai daerah yang rawan bencana, Provinsi NTB juga mengembangkan layanan informasi kedaruratan dalam aplikasi Siaga NTB. Selain berbagai informasi tentang kebencanaan, aplikasi juga dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana. Ada Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi. Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi selama masa pandemi ini dilaksanakan secara virtual dengan melibatkan seluruh lembaga penyiaran publik di daerah, radio dan televisi bekerja sama dengan KPID. Pada masa pandemi ini, NTB juga menjadi provinsi pertama di Indonesia yang diapresiasi oleh masyarakat dari komunitas independen @kawal COVID-19. Seluruh informasi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi NTB berkolaborasi dengan seluruh pemangku amanah di NTB dinilai paling lengkap, progresif, terbuka, dan jujur. Apresiasi juga datang dari Presiden Joko Widodo. Beliau mengapresiasi bahwa program inovasi terkait data dan strategi mengatasi dampak sosial ekonomi dari pandemik COVID-19 di NTB melalui gerakan industrialisasi lokal dan didukung kebijakan bela dan beli produk lokal sangatlah progresif. Program tersebut telah berhasil menghidupkan dan menggerakkan ribuan usaha IKM-UKM yang sempat gulung tikar tergerus dampak COVID-19. Bahkan Bapak Presiden menilai bahwa inovasi dari NTB ini layak dicontoh dan diterapkan oleh provinsi-provinsi lainnya. Khusus terkait kondisi pandemi COVID-19, pemerintah daerah telah mengembangkan program dan inovasi, antara lain 1. Portal corona.ntbprof.go.id. Di dalamnya tersaji informasi terkait update day-to-day pasien COVID-19, progres penanganan medis, peta sebaran, serta fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Tersedia pula aplikasi self-check-up COVID-19. Di dalam portal COVID-19 ini juga tersedia aplikasi JPS Gemilang yang bisa dimanfaatkan oleh warga untuk mengetahui status dan tracking bantuan JPS Gemilang by name, by address. Untuk informasi JPS Gemilang ini, secara khusus kami melakukan kolaborasi bersama pemerintah kabupaten kota dan desa kelurahan se-NTB
melakukan validasi data terpadu kesejahteraan sosial DTKS selama 4 kali dalam setahun. Dengan upaya ini kami bisa memastikan bahwa fasilitas bantuan yang disalurkan pemerintah daerah dapat diterima langsung oleh warga penerima manfaat yang benar-benar berhak. Untuk mendapatkan informasi terkini, kami menyediakan layanan Provincial Call Center Satgas COVID-19 yang bisa dihubungi masyarakat selama 24 jam. Call center ini juga dipadukan dengan layanan informasi melalui live streaming Facebook dan turut disiarkan juga oleh lembaga penyiaran publik seperti TV dan radio. Sistem meeting online atau SMETON NTB juga menjadi salah satu inovasi yang dikembangkan untuk memfasilitasi kegiatan dan rapat-rapat secara virtual yang dapat digunakan oleh siapapun. Lebih simpel dan terjamin keamanannya. Dikembangkan oleh Diskominfotik NTB, aplikasi ini bebas biaya berlangganan. Tentunya pemerintah Provinsi NTB tidak melakukannya sendirian. Kami melibatkan seluruh badan publik Provinsi NTB dan kabupaten kota serta berbagai elemen dan komunitas warga. Semuanya terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses pengumpulan informasi, penyediaan serta pelayanan informasi publik, termasuk juga kolaborasi bersama TNI, Polri, dan instansi vertikal di daerah, serta dunia pendidikan kampus dalam bentuk forum Bako Humas yang sangat efektif melakukan edukasi dan pengembangan literasi serta desiminasi informasi publik. Terakhir, untuk memastikan layanan informasi publik di setiap badan publik, kami membangun sistem informasi dalam bentuk dashboard.ntbprof.go.id. Dashboard ini menjadi sarana bagi PPID utama untuk memastikan bahwa layanan informasi publik di setiap badan publik perangkat daerah telah berjalan baik. Telah dibentuk forum data dan WA Group PPID, admin NTB Care, dan Span Lapor yang rutin melakukan diskusi dan bimbingan teknis dalam rangka upgrade capacity serta update konten daftar informasi publik atau DIP. NTB adalah mutiara Katulistiwa Indonesia. Kunjungi kami akan memberikan jamuan terbaik yang kami miliki. Pastinya dengan jaminan penerapan protokol kesehatan COVID-19 agar kita semua bisa selalu aman dan terlindungi.